Ada banyak keluarga Kristen yang sedang bermasalah. Hubungan antara suami dan istri yang sudah mulai renggang, bahkan sudah renggang, yang akhirnya berpengaruh di dalam keadaan anak-anak di dalam keluarga. Tentu kalau hal ini dibiarkan dan semakin berlarut-larut dalam persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan dan akhirnya berujung kepada perceraian. Dalam hal ini Tuhan Allah kita sangat membenci perceraian. Untuk itu dalam renungan ini kita rindu agar keluarga yang sudah mengalami persoalan-persoalan kecil bahkan yang besar yang membuat keluarga semakin renggang untuk kembali kepada Tuhan untuk diperdamaikan. Di dalam kesempatan ini saya mengambil suatu renungan di dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Di dalam ayat yang pertama ia berkata, "Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah atas kehinaan kami." Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa kitab Ratapan ini ditulis dalam masa penderitaan dan kehancuran yang mendalam bagi bangsa Israel. Yerusalem telah runtuh dan umat Allah mengalami kehinaan dan penderitaan karena dosa dan pemberontakan mereka. Di dalam kitab Ratapan ini di pasal yang kelima khususnya, penulis menaikkan seruan yang dalam kepada Allah, memohon agar Tuhan memandang mereka kembali dan memulihkan keadaan mereka. Di dalam konteks keluarga masa kini, kita juga bisa mengalami kehancuran, entah dalam bentuk konflik, perpecahan, kehilangan kasih, atau runtuhnya iman bersama. Namun seperti bangsa Israel, keluarga Kristen masih bisa berseru kepada Tuhan untuk pemulihan. Untuk itu dalam renungan ini, ada beberapa poin yang penting untuk pemulihan keluarga. Yang pertama adalah kesadaran akan kejatuhan. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16, penulis Ratapan mengakui keadaan tragis yang dialami umat seperti kehilangan harta, tempat tinggal, dan bahkan martabat. Mereka menderita akibat dosa-dosa mereka sendiri dan dampak dari kehidupan yang menjauh dari Tuhan. Untuk itu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 ini, kitab Ratapan ini mengajarkan kita bahwa pemulihan keluarga dimulai dengan kesadaran akan kondisi kita. Mungkin kita terlalu sibuk, egois, atau telah membiarkan kasih dan doa memudah dalam rumah tangga. Pengakuan ini bukan untuk menuduh, tetapi untuk kembali kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Dan dengan kerendahan hati itu kita meminta Tuhan untuk memulihkan keluarga kita. Hal yang kedua adalah pengakuan dan pertobatan. Mari kita perhatikan di dalam ayat ke-16. "Mahkota telah jatuh dari kepala kami, celakalah kami, sebab kami telah berdosa." Di dalam kitab Ratapan ini, penulis tidak menyalahkan keadaan. Mereka tidak saling mempersalahkan, tetapi mereka mengakui dosa di hadapan Tuhan, sebab bahwa dosalah akar dari kehancuran mereka. Untuk itu di dalam keluarga yang mau dipulihkan oleh Tuhan, kita perlu mengakui kesalahan masing-masing. Suami dan istri serta anak-anak harus jujur untuk mengakui kesalahan, sebab kejujuran dan pertobatan di hadapan Tuhan dan satu sama lain adalah pintu menuju pemulihan sejati. Kita harus meminta ampun kepada Tuhan dan saling mengampuni dalam keluarga. Dan ini adalah langkah awal daripada pemulihan atau restorasi. Hal yang ketiga adalah memiliki pengharapan dan mengakui kedaulatan Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-20 berkata, "Engkaulah ya Tuhan yang bertata selama-lamanya, tatamu tetap dari masa ke masa." Saudaraku, walaupun berada dalam kehancuran, kitab Ratapan ini tetap mengarahkan hati kepada kedaulatan Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan tidak berubah dan masih sanggup untuk memulihkan kita. Untuk itu mari kita sadari hal ini, bahwa pemulihan bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan tetap berkuasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Keluarga Kristen harus menaruh harapan penuh pada Tuhan, membangun kembali mezbah keluarga, berdoa bersama, dan mempercayakan segala sesuatu di dalam kehidupan keluarga, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu seperti umat-Mu di masa lampau. Kami mengakui kehancuran dalam rumah kami yang terlihat maupun tersembunyi. Kami bertobat atas dosa, kelalaian, dan sikap kami yang seringkali menjauh dari kasih-Mu. Pulihkanlah hati kami, satukan kami kembali, keluarga kami dalam kasih, iman, dan pengharapan. Bangun kembali mezbah keluarga kami, agar Engkau menjadi pusat dalam rumah ini.
Kami percaya Engkaulah Allah yang bertata selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Maranatha.